warahmatullahi wabarakatuh. Wa- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang, Ibu Opi dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul di Zoom pada siang hari ini. Perkenalkan, nama saya Pinky Oktarika yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi materi cloning gen. Adapun anggota kelompok saya yang pertama ada Aisyah Nur Hafizah, yang kedua ada Radia Sapitri, yang yang ketiga ada Serina Dona Utami dan saya sendiri. Baiklah teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama. Sesi pertama adalah pembukaan. Sebelum itu marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya penyampaian materi. Saya persilakan untuk Radia Sapitri membacakan materi yang pertama. Kepada Radia Sapitri, saya persilakan. Baiklah, saya akan membacakan materi yang pertama. Cloning gen. Definisi cloning gen. Cloning gen adalah proses menghasilkan salinan identik dari gen atau fragmen DNA tertentu. Teknik ini dilakukan menggunakan teknologi DNA rekombinan yang memungkinkan ilmuwan untuk memasukkan gen target ke dalam vektor atau biasanya plasmid. Kemudian memperbanyaknya di dalam sel inang yang seperti bakteri. Tujuan utama adalah untuk mendapatkan banyak salinan dari gen tertentu untuk meneliti produksi protein atau terapi gen. Tujuan cloning gen. Cloning gen dilakukan dengan berbagai tujuan antara lain. Satu, memperbanyak gen untuk keperluan riset dan analisis lebih lanjut. Dua, menghasilkan protein penting seperti inusin, enzim, atau hormon lain dalam jumlah besar. Tiga, mengidentifikasi dan mempelajari fungsi dari suatu gen tertentu. Empat, digunakan dalam terapi gen untuk memperbaiki gen yang rusak. Lima, menciptakan organisme hasil rekayasa genetik seperti tanaman transgenistik. Komponen utama cloning gen. Satu, gen target. Segmen DNA mengandung informasi genetik yang ingin dikloning. Dua, vektor cloning. Molekul DNA pembawa biasanya plasmid yang dapat mm, mereplikasi dirinya sendiri di dalam sel inang dan digunakan untuk membawa gen target. Tiga, enzim rerestik, enzim pemotong DNA yang memotong gen target dan vektor pada urutan tertentu sehingga bisa digabungkan. 4. DNA ligase, enzim yang menyambungkan gen target ke dalam faktor pembentuk DNA rekombinan. 5. Sel inang, organisme tempat DNA rekombinan terbanyak umumnya bakteri seperti E. coli. 6. Marker seleksi. Gen dalam vektor biasanya gen restiasi atau antibiotik yang digunakan untuk memilih sel inang yang berhasil menerima DNA rekombinan. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Radia. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Langkah-langkah cloning gen. Yang pertama, isolasi gen target. Gen diambil dari organisme sumber menggunakan PCR untuk enzim restriksi. Dua, pemotongan gen dan vektor. Enzim retriksi digunakan untuk memotong gen target dan vektor cloning. Misalnya plasmid pada titik tertentu agar memiliki ujung yang sesuai, kompatibel. Yang ketiga, penyisipan gen ke dalam vektor. Gen target disambungkan ke vektor menggunakan enzim DNA ligase membentuk DNA rekombinan. Yang keempat, transformasi ke sel inang. DNA rekombinan dimasukkan ke dalam sel inang, misalnya E. coli, menggunakan metode seperti heat shock atau elektroporasi. Yang kelima, seleksi sel yang berhasil. Sel dibiarkan dalam media mengandung antibiotik. Hanya sel yang membawa vektor yang akan tumbuh. Dan yang keenam,
Screening dan verifikasi. Koloni koloni diuji untuk memastikan gen target telah masuk dan dapat diekspresikan, misalnya dengan PCR atau elektroforesis. Baiklah, materi yang selanjutnya akan dibacakan oleh Serina Dona Utami. Kepada Serina, saya persilakan. Selanjutnya ada aplikasi cloning gen. Satu, aplikasi dalam bidang medis. A. Produksi protein terapeutik. Cloning gen memungkinkan produksi massal protein manusia dalam sistem yang mudah ditumbuhkan, seperti bakteri atau sel mamalia. Contohnya insulin manusia rekombinan, gen pengkode insulin manusia diklon ke dalam E. coli lalu digunakan untuk memproduksi insulin bagi penderita diabetes, hormon pertumbuhan manusia atau HGH untuk untuk terapi gangguan pertumbuhan interferon, untuk terapi kanker dan infeksi virus tertentu. B. Terapi gen. Cloning gen digunakan untuk memperbaiki gen yang rusak dalam sel pasien. Gen sehat diklon lalu dikirim ke tubuh menggunakan vektor seperti virus yang telah dimodifikasi. Contohnya pengobatan penyakit genetik seperti SCID, kelamin, imun, hemofilia, dan distrofi otot. C. Pembuatan vaksin rekombinan. Gen virus diklon ke dalam sel inang untuk memproduksi protein permukaan virus sebagai vaksin. Contohnya vaksin hepatitis B rekombinan yang diproduksi menggunakan Saccharomyces cerevisiae. Selanjutnya ada tanaman transgenik atau GMO. Cloning gen digunakan untuk memasukkan gen tahan hama atau tahan herbisida ke dalam tanaman. Contoh jagung BT mengandung gen dari Bacillus thuringiensis yang menghasilkan racun terhadap serangga hama. Kedelai tahan herbisida. Gen tahan glifosat diklon ke dalam kedelai agar tidak mati ketika disemprot herbisida. B. Peningkatan nilai gizi. Gen yang mengatur kandungan vitamin atau nutrisi diklon untuk meningkatkan kualitas pangan. Contoh golden rice pada padi yang mengandung gen dari jagung dan bakteri untuk produksi protein A. Pinky, Baiklah, materi yang selanjutnya akan dibacakan oleh Aisyah Nurhafiza. Kepada Aisyah Nurhafiza, saya persilakan. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya ada yang ketiga, aplikasi dalam industri. A. Produksi enzim industri cloning gen memungkinkan produksi enzim dalam jumlah besar yang digunakan untuk keperluan industri makanan, tekstil, dan deterjen. Contohnya, enzim amilase dan protease untuk deterjen. Yang kedua ada enzim renin rekombinan untuk proses pengumpulan susu dalam pembuatan keju. B. Produksi biofuel organisme yang telah dimodifikasi dengan gen tertentu mampu memecah biomasa menjadi etanol atau biodiesel. Selanjutnya, aplikasi dalam penelitian biologi molekuler. A. Studi fungsi gen cloning, gen ke dalam organisme model seperti E. coli, yes atau tikus, memungkinkan para ilmuwan memahami fungsi dan regulasi gen tertentu. B. Analisis mutasi gen yang dimutasi secara spesifik
cloning ke dalam sel untuk melihat dampaknya terhadap fungsi protein. C. Pemetaan genetik dan studi ekspresi cloning digunakan dalam proyek besar seperti Human Genome Project untuk mengidentifikasi dan memahami gen-gen manusia. Nah, selanjutnya ada ilustrasi proses proses cloning gen. Nah, awalnya itu yang pertama adalah isolasi gen target. Gen yang diinginkan diambil dari DNA organisme. Selanjutnya, pemotongan DNA dan plasmid menggunakan enzim restriksi plasmid, seperti DNA pembawa dari bakteri, dan gen target dipotong pada lokasi tertentu. Selanjutnya, penyisipan ke dalam plasmid gen. Target dimasukkan ke plasmid menggunakan enzim ligase membentuk DNA rekombinan. Selanjutnya, pengenalan ke dalam sel bakteri atau transformasi, plasmid rekombinan dimasukkan ke dalam sel bakteri. Proses ini disebut transformasi. Dan yang terakhir, cloning dan ekspresi bakteri membelah diri. Menggandakan plasmid dan mengekspresikan gen target menjadi protein. Terima kasih. Demikian diskusi kelompok kami. Mari kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil Alamin. alamin. Saya sebagai moderator memohon maaf bila ada salah kata. Mohon ampun. Ulang. Demikian diskusi kelompok kami. Mari kita mengucapkan hamdalah. Saya sebagai moderator Alhamdulillah. mohon maaf atas kesalahan saya. Mari kita beri tepuk tangan kepada kelompok kami. Saya akhiri. Yeay. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.